Shalom, selamat malam anggota KUL yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali malam hari ini kita berjumpa dan biarlah lewat ibadah kita menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama, yuk kita bangkit berdiri, kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau sembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah di dalam kul-kul kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kami boleh ada sampai malam hari ini.
Itu semua karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat datang kepada hidup kami. Oleh sebab itu malam hari ini bahwa setiap kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Tarik kami Tuhan, untuk kami kembali kepada kasih-Mu. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami, maka jaminan keselamatan, hidup yang kekal itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau terus menyembah Engkau malam hari ini. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan bersama-sama angkat suara. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
surga mengalir ke rumah-rumah, mengalir memenuhi umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Biar hari-hari ini Tuhan, buat mata kami yang tertuju kepadamu. Hari-hari ini buat kami terus fokus pandangan kami hanya kepadamu. Masalah apapun boleh terjadi dalam hidup kami, satu yang kami tahu bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan itu selalu tersedia bagi kami. Ketika kami mengangkat tangan, kami tahu Engkau akan turun tangan buat hidup kami, Apa. Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Angkat suaramu dan katakan, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan segenap hatimu, Bapakku percaya rancangan-Mu indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup kami. Dan Engkau bekerja dalam segala hal buat kebaikan kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan, amin. Shalom,
Selamat bergabung kembali di ibadah online GBI Rayon 17. Tentunya kita semua dalam keadaan yang tetap bersemangat. Saya berdoa kita semua tetap memiliki tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, dan roh yang menyala-nyala. Amin. Oke, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Abah, terima kasih Abah. Terima kasih kalau Engkau kumpulkan kami untuk dalam ibadah walaupun secara online Abah, tapi kami percaya hadirat-Mu itu ada buat kami Abah. Dimanapun kami berada Engkau terus ada menyertai kami, hadirat-Mu yang memenuhi kami, yang menuntun kami, bahkan yang akan memberikan hikmat kepada kami supaya kami bisa mengerti apa yang Kau sampaikan pada kami hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, jauhkan dari segala sesuatu yang bukan berasal dari Engkau, logika manusia, kedagingan, keegoisan, yang mencoba menghambat akan kebenaran firman-Mu, itu kami patahkan di dalam nama Yesus. Hikmat-Mu saja yang membuat kami akan mengerti kebenaran firman-Mu. Maka itu Tuhan, berbicaralah buat kami semua. Tidak satu pun Kau lewatin, karena kami semua butuh Engkau, kami semua perlu Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari Abraham ya. Kita akan baca saja dari Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 19. Periskopnya kepercayaan Abraham diuji ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkanlah di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Nah, kisah ini saya yakin kita semua sudah tahu.
Kita semua mungkin malah hafal cerita ini. Saya pernah tanya sama anak saya yang sekarang 12 tahun. Saya tanya sama dia, coba ceritakan tentang Abraham. Apa saja yang kamu ketahui tentang Abraham? Dan anak kecil itu bisa menceritakan kisah ini. Ya, ternyata di sekolah minggu kisah ini diceritakan. Bahkan di sekolahnya juga diceritakan. Anak kecil tahu cerita ini. Nah, kita semua pasti tahu. Tapi biasanya cerita ini menceritakan tentang imannya Abraham. Hari ini selain daripada iman, ternyata ada sesuatu yang Abraham lakukan yang membuat Tuhan itu sampai bersumpah. Wow, Tuhan bersumpah. Kita tidak bilang Abraham tidak beriman ya, tapi ada sesuatu selain daripada iman Abraham, ada yang Abraham lakukan yang membuat sesuatu yang begitu menyentuh hati Tuhan sampai Tuhan itu mau bersumpah. Padahal isi daripada sumpahnya Tuhan itu sama dengan isi daripada janji-janji Tuhan di pasal-pasal sebelumnya. Kalau saudara baca di Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 17, Kejadian 18, Tuhan sudah berkali-kali menjanjikan Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Cobalah hitunglah itu bintang di langit, ada berapa banyak, seperti itulah nanti keturunanmu. Aku akan memberkatin keturunanmu. Janji-janji Tuhan adalah yang sama ketika Tuhan bersumpah. Ayat 16 bilang ini. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ada kata dan di situ. Dan itu menyatakan ada sebuah tindakan Abraham selain daripada dia tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Ya? Karena engkau telah berbuat demikian dan berbuat apakah Abraham yang dikatakan Tuhan berbuat demikian. Sehingga yang tadinya Abraham yang harusnya kelihatannya harus kehilangan anaknya. Karena Abraham telah berbuat demikian sehingga Allah itu sampai bersumpah. Bukan saja Abraham sampai kehilangan anaknya, enggak. Kita tahu akhir cerita ini, Abraham tidak kehilangan Ishak anaknya. Malah sebaliknya Tuhan itu memberkatin Abraham. Hari ini kita mau belajar berbuat demikian apakah yang Abraham lakukan supaya kita bisa melakukan hal yang sama, berbuat demikian sehingga apa yang selama ini di pandemi COVID-19 ini ada hal yang sepertinya kita akan kehilangan itu tidak akan terjadi. Ya, pandemi COVID-19 ini kita bersyukur vaksin sudah mulai dijalankan, tapi krisis ekonomi belum membaik. Masih banyak di luar sana yang mengalami krisis ekonomi. Penghasilan belum bisa kembali seperti dulu. Banyak orang yang sudah mulai berpikiran, ini isi tabungan saya mau bertahan sampai kapan? Ini tabungan saya seakan-akan akan hilang, akan habis. Ada orang yang sudah gak punya tabungan, sudah berpikir ini motor mungkin harus dijual. Seakan-akan motor itu akan hilang. Bahkan mobil, bahkan mungkin sudah berpikir mengagunkan, menjaminkan rumah. Seakan-akan rumah itu akan hilang. Keharmonisan keluarga ketika krisis ekonomi, suami istri ribut, keharmonisan keluarga seakan-akan hilang. Orang yang bekerja dengan kantor yang mungkin sedang mengalami krisis, mulai berpikir saya akan kehilangan pekerjaan saya. Orang yang punya toko mungkin sudah berpikir saya akan kehilangan toko saya. Tapi hari ini kita mau belajar. Kalau Abraham yang awalnya kelihatannya akan kehilangan anaknya, ketika dia berbuat demikian, dia tidak jadi kehilangan anaknya. Hari ini kita mau belajar berbuat demikian supaya apa yang kelihatannya akan hilang di depan kita, itu tidak menjadi hilang. Lalu apa sih yang Abraham perbuat? Kita akan kembali ke ayat ketiga. Ayat ketiga bicara gini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham punya respon yang baik, punya respon yang cepat. Walaupun itu Tuhan nyuruhnya gak enak ngorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihnya. Tapi Abraham punya respon yang luar biasa. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pertama yang Abraham lakukan adalah bangun pagi-pagi. Kemudian dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujaknya beserta Ishak. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu lalu mereka pergi. Yang pertama Abraham lakukan ialah bangun pagi-pagi. Kedua, dia pasang pelana di keledainya. Yang ketiga,
Dia baru panggil kedua bujangnya beserta Ishak. Yang keempat, dia belah kayu untuk korban bakaran. Baru yang kelima mereka pergi. Ada sesuatu yang janggal yang sudah temukan di situ. Saya ketika baca ini saya menemukan sesuatu yang ini enggak seperti biasanya ini. Ini Abraham ini kan bos, majikan, punya bujang. Enggak cuma 2 bujang, dia punya banyak bujang. Harusnya kan yang bisa Abraham lakukan lah ya, dia bangun pagi-pagi, dia panggil dulu bujangnya, dia suruh bujangnya pasang pelana di keledainya, baru dia suruh bujangnya potong kayu, baru mereka pergi. Tapi ini kan enggak. Abraham bangun pagi-pagi, Abraham pasang sendiri pelana di keledainya, baru Abraham bangunkan bujangnya, baru Abraham potong kayunya, baru mereka pergi. Kenapa Abraham lakukan sendiri? Dia punya bujang, dia tinggal suruh. Kenapa? Karena Abraham selalu mau memberikan yang terbaik. Poin pertama yang kita belajar hari ini adalah memberikan yang terbaik. Abraham selalu mau memberikan yang terbaik. Walaupun yang Tuhan suruh itu gak mudah, ngorbanin anaknya. Itu gak mudah, anak yang ia kasih. Tapi ketika Tuhan suruh, maka Abraham itu taat. Abraham itu mau memberikan yang terbaik. Dia pasang sendiri pelananya, dia potong sendiri itu kayunya. Supaya itu potongan kayunya itu sama besar. Kalau potongan kayu sama besar itu akan terjadi pembakaran yang sempurna. Untuk Tuhan, Abraham selalu mau memberikan yang terbaik. Itu yang kita pelajarin hari ini. Memberikan yang terbaik. Tapi pertanyaannya begini Pak. Pertanyaan begini. Ada orang yang ngomong begini. Dulu tuh enak Pak. Dulu tuh enak. Soalnya ya Adam, Musa, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Elia, Henok. Itulah yang dulu. Enak Pak. Mereka itu bisa dengar suara Tuhan. Kalau bisa dengar suara Tuhan kan kita enak taatnya Pak. Saudara jangan salah, saudara jangan salah. Tuhan kita dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang sama. Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertain kita. Kalau dia menyertain kita, dia itu dekat sama kita. Kalau dia dekat sama kita, dia masih terus berbicara sama kita. Yeremia 33 ayat 3 bilang gini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahamin, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berserulah kepadaku, kata Tuhan, dan Tuhan bilang aku akan menjawab engkau. Permasalahannya adalah ketika kita berseru, kita berdoa, Tuhan jawab, kita enggak dengar. Bukan Tuhan tidak jawab, bukan Tuhan tidak mengeluarkan suaranya. Tapi permasalahannya seringkali kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Oh Tuhan masih tetap memperdengarkan suaranya. Saya kasih contoh. Suami istri yang barusan punya anak, baru kelahiran anaknya. Kemudian si suami ini, orang tua papanya ini, suaminya ini harus keluar kota untuk bekerja. 1 tahun cuma dapat cuti 3 hari. Jadi dalam 1 tahun dia cuma punya waktu 3 hari untuk pulang ke rumah. Sampai tahun ke-7 itu dia lakukan. Tahun ke-7 dia pulang ke rumah. Ketika dia pulang dia lihat anaknya sedang bermain dengan teman-temannya sebaya umur-umur 7 tahun. Di depan teras rumah. Dan bapak itu masuk dan ngobrol sama istrinya. Kemudian ada anak di depan yang menangis. Si ibu yang setiap hari ngurusin anaknya itu tahu anak yang nangis di luar itu adalah anaknya. Tapi si bapak yang setahun cuma 3 kali pulang ketemu dengan anaknya gak tahu kalau itu suara anaknya yang nangis. Tanpa hubungan intim kita gak bisa kenal suara Tuhan. Kita butuh intim, kita butuh masuk doa, pujian, penyembahan, bangun mesbah. Supaya kita itu bisa dengar ketika Tuhan jawab doa kita. Karena Tuhan sendiri berfirman, berserulah maka aku akan menjawab. Berarti kalau kita berseru, Tuhan pasti jawab. Permasalahannya adalah mungkin kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara kedagingan kita, mana suara iblis yang menyesatkan. Kita butuh untuk bangun hubungan intim. Poin pertama, memberikan yang terbaik. Untuk bisa memberikan yang terbaik, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk bisa tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan.
Untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka kita harus bangun hubungan intim sama Tuhan. Saya ulangin. Untuk bisa memberikan yang terbaik, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk bisa tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan untuk bisa tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Supaya kita bisa dengar-dengaran apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita tahu Tuhan maunya kita lakukan apa, baru kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Supaya apa yang kelihatannya hilang, itu tidak akan hilang, tapi berganti dengan berkat. Yang kedua yang kita mau belajar hari ini. Yang kedua kita mau belajar dari Abraham lah. Abraham sudah berhasil memberi dampak. Dampak apa sih? Kita baca ya. Ketika hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatan kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham ketua bujangnya, tinggallah kamu di sini bersama keledai. Aku sama Ishak mau naik ke atas, mau sembahyang. Lalu Abraham ambil kayunya, dia taruh di bahunya Ishak. Kemudian Abraham pegang pisau dan api, mereka naik ke gunung. Waktu itu Ishak itu pasti sudah curiga. Ya, dari rumah 3 hari yang lalu mereka jalan. Mereka gak bawa anak domba untuk korban bakaran. Sampai di bawah kaki gunung, si Abraham malah nyuruh bujangnya tunggu, tinggal di situ. Bukannya nyuruh si bujangnya untuk nyari anak domba. Makanya ketika mereka berjalan, Ishak itu nanya, "Bapak, ini kayu sama api udah ada sama kita. Mana anak domba untuk korban bakarannya?" Itu Ishak sedang curiga. Tapi akan Abraham jawab, nanti Tuhan akan sediakan di atas. Ishak juga punya iman seperti Abraham. Ikut ke atas. Ishak paham imannya bahwa di atas Tuhan akan sediakan anak domba. Tapi ketika sampai di atas, Ishak tidak melihat anak domba. Ishak mulai curiga lagi. Abraham dan Ishak susun tuh kayu bakaran. Selesai susun kayu bakaran, Ishak diikat sama Abraham. Saudara bayangkan, Ishak yang udah mulai curiga dari bawah, ketika Abraham bilang akan Tuhan sediakan anak domba di atas gunung, Ishak sebenarnya itu udah mulai curiga. Anak domba itu tidak ada di atas gunung. Domba itu tinggalnya di padang rumput, bukan di pegunungan. Tapi karena punya iman, Ishak percaya-percaya aja. Tapi ketika sampai di atas, tidak ada kelihatan anak domba, malah dia mau diikat. Hei, Ishak bisa berontak. Ketika dia mau diikat, dia pasti, wah ini kecurigaan saya jadi kenyataan nih. Bukan anak domba, saya nih yang akan dikorbankan. Ngapain saya diikat? Ketika Ishak mau diikat, dia udah sadar itu saya yang akan dikorbankan. Tapi Ishak tidak berontak. Ishak tidak berontak. Padahal kalau Ishak mau berontak, Abraham tidak mungkin menang. Tidak mungkin. Kalau Ishak mau lari, Abraham tidak mungkin bisa kejar. Umur nggak bisa bohong. Umur nggak bisa bohong. Ishak itu lahir ketika umur Abraham udah 100. Nggak diceritakan kejadian ini berapa umurnya Ishak waktu itu. Tapi banyak ahli-ahli Alkitab yang memperkirakan umur Ishak waktu itu adalah 33 tahun. Kalau umur Ishak 33 tahun berarti umur Abraham sudah 133 tahun. Dan Abraham meninggal di umur 175 tahun. Artinya itu udah separuh baya, udah lebih daripada separuh umurnya Abraham. Kata Ibraninya itu udah lauhwe, udah tuwir ya. Nah, umur gak bisa bohong. Walaupun mungkin waktu itu Ishak bukan umur 33, tapi kalau kita baca ceritanya, ketika mereka mau naik, Abraham itu naruh kayunya, kayu bakaran yang berat itu di atas bahunya si Ishak. Seorang papa yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan membawa beban yang berat kepada anaknya kalau anaknya itu lebih lemah daripada dia. Abraham sadar Ishak itu lebih kuat dari dia, makanya kayu yang berat itu dikasih sama Ishak. Dia cuma bawa api dan pisau. Kalau Ishak yang lebih kuat waktu itu sudah sadar, harusnya dia bisa lari, dia bisa berontak, dan Abraham gak mungkin bisa kejar. Umur gak bisa bohong. Saya kasih contoh deh. Saya masih muda, SMP sampai SMA tuh rajin olahraga. Senin, Rabu, Jumat saya main volley. Selasa, Kamis, Sabtu itu saya main basket. Minggu saya maraton, lari. Saya tuh gila olahraga, rajin banget olahraga. Nah, anak saya
baru tahun lalu lulus SMA. Dia juga pemain basket. Bedanya begini, waktu saya kelas 2 SMA, dulu waktu saya masih muda, kelas 2 SMA-nya saya mewakilin tim basket Prapon, Pekan Olahraga Nasional, mewakilin Provinsi Kalimantan Timur. Anak saya waktu SMA itu mewakilin tim basket sekolahnya untuk pertandingan antar sekolah. Satu mewakilin provinsi, satu mewakilin sekolah. Tapi kalau sekarang saya disuruh bertanding sama anak saya, gak mungkin saya bisa menang. Gak mungkin, umur gak bisa bohong. Gak mungkin saya bisa menang. Apalagi ini bola basketnya sepertinya udah pindah ke sini nih. Umur gak bisa bohong. Ishak waktu itu paling gak udah di atas 100, 133 kata ahli-ahli Alkitab. Melawan Ishak gak mungkin. Ishak ketika berontak gak mungkin Abraham bisa menang. Ishak ketika lari ke turun gunung gak mungkin Abraham bisa kejar. Tapi yang kita baca Ishak diikat. Ishak dibaringkan di atas kayu bakaran. Kenapa? Kok Ishak tidak berlawan? Karena Ishak sudah menerima dampak dari Abraham. Abraham sudah memberi dampak kepada Ishak bahwa kalau Tuhan suruh lakukan sesuatu, berarti Tuhan punya satu rencana yang luar biasa. Mindset itu ditanamkan kepada Ishak dari Abraham. Sehingga ketika Ishak sadar dia diikat, oh ini saya yang dikorbankan. Tapi dia sadar, tidak mungkin papa saya yang ngorbanin saya kalau bukan Tuhan yang suruh. Tapi mindsetnya Ishak, kalau Tuhan yang suruh berarti Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Makanya Ishak diam, diikat, dibaringkan di atas kayu bakaran. Ishak taat. Kenapa Abraham bisa memberi dampak kepada Ishak? Karena Abraham juga menerima dampak daripada kakek buyutnya. 9 turunan kakek buyut di atasnya Abraham adalah Sem. Kalau saudara baca di Kejadian 9, Kejadian 11, Nuh itu hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. 350 tahun sesudah. Nuh meninggal di umur 950 tahun. Tapi hidup 350 tahun setelah air bah. Sem itu hidup 500 tahun lagi sesudah air bah. Sem meninggal di umur 598. Abraham adalah keturunan ke-9 daripada Sem. Sem memperanakan Arpasad. Arpasad memperanakan Selah. Selah memperanakan Eber. Eber memperanakan Pelek. Pelek memperanakan Rehu. Saudara baca di Kejadian 11. Diurutkan ada umur-umur ketika mereka memperanakannya. Sem memperanakan Arpasad ketika umur 98 tahun. 100 tahun, 2 tahun sesudah air bah. Sem memperanakan Arpasad. Arpasad memperanakan Selah di umur ke-35 tahun. Selah memperanakan Eber di umur 30 tahun. Eber memperanakan Pelek di umur 34 tahun. Rinci sekali di Kejadian 11. Dan kalau saudara jumlahkan itu, maka Abraham itu lahir 292 tahun sesudah air bah. Kalau Abraham lahir 292 tahun sesudah air bah, berarti Abraham itu masih tinggal bersama-sama dengan Nuh, dengan Sem. Nuh itu masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Sem masih hidup 500 tahun sesudah air bah. Berarti mereka pernah hidup bersama-sama. Oke lah, Nuh gak tahu tinggal di mana. Karena ada Ham dan Yafet. Tapi Sem itu ada kakek buyutnya Abraham. Mereka sama-sama tinggal di Ur Kasdim. Dan saya percaya waktu itu gak ada TV, gak ada handphone, gak ada cerita-cerita politik, gak ada yang bingung sibuk main handphone, gak ada yang sibuk nonton drama Korea, drakor, gak ada yang sibuk membahas politik, gak ada yang sibuk membicarakan siapa itu putus dengan siapa gara-gara apa itu ghosting. Gak ada yang sibuk membicarakan seperti itu. Zaman itu mereka berkumpul, mereka membicarakan hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Dan hal besar yang pernah dialami Sem adalah Bahtera Nuh. Karena Sem adalah saksi hidup Bahtera Nuh. Sem pernah ada di Bahtera Nuh.
Dan saya yakin waktu itu mereka kumpul, Sem sedang bercerita bagaimana ketika Tuhan suruh Nuh membuat bahtera Nuh. Itu diolok-olok orang, dihina-hina orang, diketawain orang, bangun bahtera di atas gunung. Ngapain? Gimana cara nuruninnya ke laut? Tapi Sem bercerita bahwa Tuhan yang suruh Nuh untuk lakukan itu. Dan ketika Nuh terima perintah dari Tuhan, Nuh melakukan yang terbaik. Dibantu oleh Sem, Ham, dan Yafet. Mereka pilih kayu gofir yang terbaik. Mereka buat bahtera sesuai dengan ukuran yang Tuhan mau. Memberikan yang terbaik. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta. Mereka buat yang terbaik buat Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau. Dan ketika mereka lakukan yang terbaik, mereka terselamatkan dari air bah. Dan itu yang diceritakan Sem kepada Abraham. Sehingga mindsetnya Abraham adalah ketika Tuhan suruh, maka lakukanlah yang terbaik. Ketika melakukan yang terbaik, maka rancangan Tuhan yang terbaik itu akan terjadi dalam hidupnya. Makanya ketika Abraham disuruh Tuhan untuk keluar daripada kota Haran pada umur 75 tahun. Abraham tuh gak bertanya-tanya, kemana Tuhan? Enggak. Tuhan suruh Abraham keluar dari kota Haran di umur 70 tahun tanpa menyuruh kemana Abraham pergi. Tapi Abraham taat karena apa? Karena Abraham sudah punya mindset. Kalau Tuhan yang suruh maka taat aja, lakukan yang terbaik. Maka rancangan Tuhan yang terbaik itu pasti terjadi. Dan mindset itu dia dampakkan, dia turunkan kepada anaknya Ishak. Makanya ketika Ishak tahu, wah saya nih yang jadi korban. Tapi dia sadar, ini pasti Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, taat saja, berikan yang terbaik, maka rancangan Tuhan yang terbaik itu terjadi dalam kehidupan. Kehidupan Abraham berdampak buat Ishak. Hari-hari ini, kita punya banyak waktu. Di tengah-tengah pandemi ini, kita gak sibuk dengan pekerjaan kita. Kita bahkan gak sibuk lagi dengan pelayanan kita. Kita gak banyak keluar dengan teman-teman kita karena dibatasin. Kita punya banyak waktu untuk berada di rumah. Kita punya banyak waktu untuk bangun hubungan intim sama Tuhan. Karena dengan membangun hubungan intim, kita akan bisa dengar-dengaran sama Tuhan. Ketika kita bisa dengar-dengaran sama Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ketika kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita akan bisa memberikan yang terbaik. Poin pertama yang kita pelajarin tadi. Kita punya banyak waktu untuk lakukan itu. Poin kedua juga memberikan dampak. Kita punya banyak waktu sekarang. Bagaimana kita bisa dampak buat anak-anak kita, buat keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Kita punya banyak waktu untuk lakukan itu. Saya beri kesaksian sedikit. Dulu sekali ketika kami punya kasih yang mula-mula, saya sama istri rajin sekali doa sepakat. Suami istri gandengan tangan, setiap hari kami doa sepakat. Tapi berjalan dengan waktu, doa sepakat kami berkurang. Seminggu mungkin hanya 2 kali. Tapi di tengah-tengah pandemi ini, kami kembali punya waktu, kami kembali punya komitmen. Setiap hari kami kembali doa sepakat. Gandengan tangan. Sehari bisa 2 kali kami gandengan tangan sepakat berdoa. Di luar daripada doa-doa pribadi kami. Dan anak-anak, mesbah keluarga. Yang dulunya seminggu sekali kami lakukan. Seminggu 2 kali, 3 kali kami lakukan. Terakhir kami sudah lakukan tuh setahun gak sampai 10 kali enggak. Paling kalau ada anak-anak ulang tahun, ada yang ulang tahun, kami kumpul, kami mesbah keluarga, ada gandengan, kami bangun mesbah keluarga kami. Atau di akhir tahun biasanya 31 Desember kami bangun mesbah keluarga kami. Tapi di tengah-tengah pandemi ini kami rutin lagi, seminggu sekali kami pasti bangun mesbah keluarga. Dan yang membuat sebuah sukacita yang besar adalah begini. 3 Yohanes 1 ayat 4. Sebuah sukacita yang besar ketika melihat anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Saya merasakan sukacita itu kenapa? Ketika anak saya yang kecil di luar daripada jam mesbah keluarga kita itu ngajak. Pak, nanti malam kita mesbah keluarga yuk. Anak yang kecil bisa ngajak kita mau mesbah keluarga. Yang dulunya itu kalau ikut mesbah keluarga ya karena taat sama orang tua aja ikut mesbah keluarga. Tapi sekarang dia punya keinginan untuk ngajak orang tuanya bangun mesbah keluarga di luar daripada jam mesbah keluarganya kita. Sehingga 1 minggu kita bisa lakukan lebih dari 1 kali. Karena apa? Karena dia bisa melihat apa yang saya sama istri lakukan. Setiap hari kami gandengan tangan, kami bangun mesbah suami istri kami.
Dan bahkan dia bisa dengar apa yang kami doakan, apa yang sedang kami pergumulkan, apa yang sedang kami bicarakan dalam doa-doa kami, dalam doa mesbah kami, dia bisa dengar. Dan ketika dia melihat satu persatu pergumulan kami dijawab Tuhan, satu persatu doa-doa kami dijawab sama Tuhan, dia bisa melihat, wow, ini papa mama nih punya pergumulan, tapi mereka rajin berdoa, mereka rajin bangun mesbah. Dan itu pergumulannya dijawab sama Tuhan. Doa-doanya dijawab sama Tuhan. Oh, hari-hari ini kami mengalami banyak kebaikan Tuhan. Anak saya yang kuliah, kami bingung dengan biaya kuliahnya. Satu persatu kebaikan-kebaikan Tuhan, Tuhan tunjukkan. Tuhan terus buat begitu kebaikan-kebaikan ketika kami kembali bangun mesbah keluarga. Tapi bukan masalahnya itu. Anak-anak kami mulai melihat bahwa mesbah yang kami naikkan itu berdampak. Tuhan jawab doa-doa kami. Tuhan selesaikan satu persatu pergumulan kami. Sehingga anak kami mulai merasa, wow, mengandalkan Tuhan adalah jawaban dari persoalan. Kita sedang membangun sebuah generasi yang baru, yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan. Abraham itu memberi dampak itu kepada Ishak. Ishak itu tahu dia akan dikorbankan. Tapi gak apa-apalah saya ini korbankan, karena ini Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, berarti Tuhan punya rencana. Dan kalau Tuhan punya rencana, itu pasti rencana yang terbaik. Makanya Ishak diam aja. Dan terbukti. Abraham tidak kehilangan anaknya. Hari ini kita belajar. Apa yang sepertinya kelihatannya akan hilang. Isi tabunganmu, motormu, mobilmu, rumahmu, keharmonisan keluargamu, pekerjaanmu, tokomu yang awalnya kelihatannya akan hilang. Karena keadaan masih begini-begini aja. Tidak kelihatan keadaan ekonomi yang membaik. Seolah-olah ke depan ini kalau begini aja kita akan kehilangan sesuatu. Hari ini kita belajar memberikan yang terbaik. Dan hidup memberi dampak. Karena ketika kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kalau hidup kita sudah berdampak. Tuhan akan melihat, wow, ini anak saya. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Hati Tuhan akan tersentuh. Kemudian dia akan bersumpah, aku bersumpah demi namaku sendiri. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Apa yang kelihatannya akan hilang, tidak akan hilang. Sebaliknya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kita tutup ibadah kita. Makasih Abah. Makasih Abah. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Engkau ingatkan kami kembali untuk kembali punya hubungan yang intim sama Engkau Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kalau Engkau ingatkan kami supaya hidup kami ini berdampak Tuhan. Melahirkan generasi-generasi baru yang cinta akan Tuhan. Makasih Abah. Biarlah ketika hari ini kami belajar, kami gak cuma belajar. Tapi mulai hari ini kami mau melakukan itu Tuhan. Tuhan kami minta kemampuan yang dari Engkau Tuhan. Biar kami terus diingatkan. Biar firman-Mu tuh gak berhenti di sini. Tapi Tuhan terus berbicara buat kami. Biar kami terus melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Makasih Abah. Makasih. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Engkau terus ingatkan kami. Dan hari ini kami bakalan belajar. Oh, Engkau bukan tidak menjawab doa kami. Tapi maaf Tuhan, kami yang sedang tidak bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Maka Tuhan ajarkan kami untuk bisa kembali mendengar suara-Mu Tuhan. Karena ketika kami bisa dengar suara-Mu itu kami bisa tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami mau berjanji Tuhan. Ketika kami tahu apa yang Engkau mau kami lakukan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Engkau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini tiba saat kitanya untuk memberikan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, saudara bisa memberikan persembahan dengan transfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar saudara. Atau dengan cara yang kedua, saudara bisa memberikan persembahan dengan e-payment. Dengan cara men-scan QR yang tertera di layar saudara. Atau dengan cara yang ketiga, saudara bisa masukkan kotak persembahan saudara dalam amplop persembahan. Saudara bisa bawa amplop tersebut ke gereja GBI Malayati. Di ruang pembicara sudah tersedia kotak persembahan. Saudara bisa masukkan amplop persembahan saudara ke dalam
kotak persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, selama-lamanya baik. Engkau lihat anak-anakmu yang memberikan persembahan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan krisis ekonomi kami masih mau terus memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Karena kami percaya persembahan yang kami berikan Engkau Tuhan pakai untuk memperbesar kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatin anak-anakmu yang memberikan persembahan ini Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kul online hari ini. Siapkan hati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita. Dan kita arahkan hati kepada Sang Sumber Berkat. Saudara terkasih yang disayang oleh cinta di Bapa di surga. Hari ini kita belajar banyak. Dan Bapa akan memberkatin kita dengan berkat yang berlimpah-limpah. Melalui putra yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan perantaran manis yaitu Roh Kudus. Akan memberkatin kita dengan berkat yang terbaik. Berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Tubuhmu akan sehat, jiwamu akan kuat, dan rohmu terus menyala-nyala. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkatin kita semua. God bless you all.